di Istana Baru di IKN itu ya semata-mata hanya untuk membuat konten saja. Jadi Presiden Jokowi yang sangat ingin dan punya inisiatif untuk memindahkan ibu kota, ingin merayakan ulang tahun kemerdekaan itu di sana, foto-foto, video segala macam, dan dengan kos yang membuat ekstra kos karena di Jakarta juga ada nonton bareng ya, jadi ada di 2 tempat. Itu seperti yang pernah saya katakan di episode POV Time sebelumnya adalah lebih karena pembuatan konten, karena ternyata memang belum siap ya, memang belum siap. Yang sebelumnya diburu-buru, katanya dijanjikan akan pindah sekian ribu. Saya juga wawancara sama Menpan RB di sini, dari mulai sekian ribu, 6.000 sampai akhirnya 1.200, tapi akhirnya sampai sekarang belum. Dan melunaknya Presiden Jokowi yang tidak mau bergegas pindah ke ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur bisa menjadi pertanda buruk. Apalagi Jokowi sering memakai bahasa simbol. Pembangunan ibu kota Nusantara paling tidak membutuhkan dana 466 triliun rupiah karena luas IKN yang luasnya 4 kali Jakarta. Sampai saat ini, tidak ada investor dunia yang tertarik membangun IKN. Secara bisnis, memang tidak ada cuan di IKN. Apalagi jarak antara Jakarta dengan ibu kota Nusantara jauh, bahkan disebut yang terjauh di dunia. Ditambah lagi harganya mahal dan biasanya akan gagal. Jika mengandalkan APBN untuk membangun IKN, hal itu sangat tidak realistis. Terakhir, statement Presiden yang mengatakan bahwa Kepres itu nanti kemungkinan ditandatangani oleh Presiden Prabowo sesudah dia dilantik tanggal 20 Oktober, nggak tahu kapan. Kan saya kutip aja ya di sini, dia bilang gini, Jokowi menekankan bahwa pembangunan ekosistem DKN harus menjadi pertimbangan dalam menaikkan Kepres. Semua fasilitas katanya juga harus sudah disiapkan. Sekali lagi saya sampaikan, memindahkan ibu kota tidak hanya urusan fisiknya saja, tapi membangun ekosistemnya itu perlu, termasuk rumah sakit, pendidikan, TK, SMA, SMK, universitas, dan segala macam. Itu yang harus diperhatikan sebelum menaikkan Kepres. Lah, selama ini kemana aja? Sudah banyak sekali pihak dan para ahli yang mengingatkan ya bahwa pembangunan ibu kota itu tidak hanya fisik, tidak hanya membanggakan bahwa sudah ada istana, sudah ada hotel, ya, kemudian ada sumbu kebangsaan, taman, fisik, ya, yang selalu dibangga-banggakan selama ini sebagai prestasi. Tetapi membangun kota itu kan holistik, ya. Apalagi defisit APBN 2024 akan naik menjadi 609 triliun rupiah atau 2,7% dari produk domestik bruto. Target awal defisit 522 triliun rupiah atau 2,29% dari PDB. Apalagi pemerintahan Prabowo Gibran akan fokus merealisasikan program makan bergizi gratis. Semuanya akan menjadi rebutan anggaran. Program makan bergizi gratis lebih jelas dampaknya untuk rakyat ketimbang IKN. Nah, ini yang juga sebetulnya sudah diingatkan bahkan oleh Kepala OWKN Pak Bambang Susantono yang akhirnya mundur ya, karena dia kan urban planner. Jadi memang kemunduran ini dan bahwa Kepresnya itu nanti ditandatangani oleh Presiden terpilih itu sekali lagi menunjukkan bahwa ya Presiden Jokowi menjilat air ludahnya sendiri. Ya, sudah banyak sekali mengingatkan bahwa aspek sosial, kohesi dengan masyarakat sekitar, belajar dari kasus Brasilia, ya, ibu kota baru, meskipun sudah 60 tahun ya, tapi itu bukan ibu kota yang awalnya dari Brasil. Itu area di sekitar Brasilia sekarang menjadi tempat kumuh slum area atau favela namanya, yang paling buruk di seluruh negara Brasil. Mencari dana utangan dari luar negeri atau lembaga internasional juga berat karena keuangan sejumlah negara maju dan lembaga keuangan dunia sedang kering. Apalagi mundurnya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Bambang Susantono dan wakilnya Doni Rahayu bertanda ada masalah dalam IKN.
Keduanya dimungkinkan melihat mega proyek besutan Jokowi ini banyak masalah dan tidak jelas arahnya, makanya mereka mundur. Selain masalah investasi yang sulit masuk ke Indonesia, penyebab investasi masih susah masuk ke Indonesia secara umum adalah soal korupsi. Hal itulah yang membuat kepercayaan investor terkikis ketika hendak menaruh modal di Indonesia. Nah, dari awal itu sudah diingatkan kepada Presiden Jokowi, tapi dia ngotot, minimal ngotot untuk upacara, ya, dengan konsekuensi biaya tinggi, ya. Sekarang dia mau menunjukkan komitmennya, misalnya dengan berkantor di IKN, katanya kan PJ Gubernur DKI Pak Heru yang notabene adalah anak buahnya Presiden Jokowi di istana mengatakan mau berkantor 40 hari terakhir. Tapi kita bikin artikel di bulan September aja itu hanya 5 hari Pak Jokowi itu berkantor di IKN karena ya dia tetap sibuk kesana kemari ya. Dan harusnya bisa dicek tuh berapa kos yang ekstra karena dia berkegiatan dari sana. Jadi kami di POV Times justru melihatnya harusnya Pak Jokowi ini tahu bahwa anggaran harus dihemat, sehingga janganlah di hari-hari terakhirnya itu justru membuat kegiatan-kegiatan yang justru menunjukkan pemborosan, karena itu berarti dia tidak berempati kepada masyarakat yang banyak sedang kesulitan.